Oke, ini menyingkat waktu aja karena menjelang hari kita menjelang putus sholat. Ini alat-alat yang harus ada di kebaristaan yang barista skill. Oke, kita jangan lihat hasil karena dengan alat yang seadanya alat peraga, tapi step by stepnya yang kalian pelajari. Oke, pertama itu scale untuk mengkonsistenkan dosnya ya. Kalau di sini polnya itu sekitar 18 gram kurang lebih. Dan itu bisa disesuaikan juga, ada yang 16 setengah, ada 18. Itu kalian juga harus menguasai di mana cocoknya espresso ya. Nanti untuk perfectnya kita detailkan nanti. Tapi pertama kita gramkan 18 gram. Kemudian yang paling penting sebelum mulai di mesin ini ini ada alat untuk ekstraksinya ya. Pertama dan terakhir itu harus dihidupkan ya. Untuk pertama membilas pertama, terakhir membilas terakhir. Begitu juga dengan yang steamnya ya, bilas pertama terakhir. Itu yang sering kadang-kadang lupa di barista. Oke. Coba 18 gram dulu. Ya kalau apa pertamanya untuk barista dulu kan, itu mengukur lalu buka official. Ya, ini yang pakai 16 gram ya. Karena kita sesuaikan dengan grindernya ya. 16 gram udah, kalau 18 takutnya nggak muncul terlalu over ekstrak. Kemudian yang paling penting nanti baru ada tamping ya. Biasanya dikasih alas di sini yang karet seperti ini. Tamping. Untuk detailnya nanti boleh jam berikutnya ya, sampai datar ya, kurang lebih dia harus datar di dalam, itu bisa kelihatan sih kalau sekilas ya. Tapi kalau untuk detailnya nanti diajarin sore ya, karena panjang nanti. Untuk tamping aja kadang nggak kelar-kelar, kadang 2 jam ya, sama dia ininya. Dan untuk sensornya kalau terbiasa biasa digunakan ini aja, karena ini jari kalian sangat sensitif. Jadi kalau ada yang nggak sama ini bisa kelihatan. Contoh kalau saya miringkan gitu kayak gini, kerasa ini kayak ada apa, nabrak gundukan gitu ya. Tapi kalau diginikan aja sekilas dia sama gitu ya. Nah itu perlu waktu, tergantung kecekatan aja, makin cepat makin baik. Nah ini proses berikutnya ekstrak, penting sekali untuk bilas pertama ya. Berapa lama itu tergantung, banyak itu harus kalian habisin, tanggung jawab. Jangan sampai kayak bawa pulang lagi, kecuali alatnya kami bawa pulang, bahannya kalian yang habiskan. Kalau yang bawa pulang bayar ya, nanti itu. Oke, ini udah terekstrak banyak, itu harus kalian habisin, tanggung jawab. Jangan sampai kayak bawa pulang lagi, kecuali alatnya kami bawa pulang, bahannya kalian yang habiskan. Kalau yang bawa pulang bayar ya, nanti itu. Oke, ini udah terekstrak. Angkanya 30 mili, ini 30 mili. Oke, kalau anatominya espresso dia terbagi 3 aja. 10 milinya dia krema, 10 milinya ada body. 3 ekstraksi ini mesti ada, dan biasanya kalau pakai gelas bening alatnya proper, semakin bagus dia akan terbagi, pasti itu terbagi. Yang krema itu biasanya paling atas, kalian bisa lihat itu yang sweetnya itu ya. Kemudian ada bodinya itu yang ada rasa-rasanya. Ekstraksi terakhir itu baru ada heartnya, itu last extraction ya, dia biasanya ada pahitnya di situ, ada sedikit rasa yang sisa tuh di situ semua ya. Itu akan jadi perfect espresso yang mesti harus standarisasi di setiap cafe ya. Perfect espressonya sudah bagus, kemudian ada perfect steamnya bagus, baru nanti kalian main penggabungan. Kalau masih bingung jual yang SS, tapi kalau udah mau latihan kayak gambar-gambar kita coba. Karena saya pun masih jarang-jarang pakai alat ini. Kita coba, ini namanya alat mobile ya, untuk alat peraga kemana-mana.
Oke, untuk susu fresh milk memang yang lebih bagus tuh ini kita bawa UHT karena dia masalah perjalanan dia lebih awet. Yang bagus buat milk itu fresh milk ya. Jadi kalau kita belajar susu kotak ini ada UHT, ada fresh milk. Fresh milk itu bisa terbagi beberapa, ada pasteurisasi. Kalau yang dulu ada pasteurisasi homogenisasi, itu udah jarang keluar karena pasteurisasi homogenisasi dia harus beku fresh milknya, tapi sekarang udah pasteurisasi aja jenis fresh milknya. Cuma lebih rentan untuk penyimpanan ya, karena kalau di luar dia akan cepat rusak. Ya, tapi kalau yang UHT itu dari pematangannya teknologi. Kalau biasa kalian jumpa gini orang jual yang boba segala macam, dia tahan matahari. Tapi bisa untuk UHT nggak apa-apa. Oke, secara umum kalau kita lihat dari jam, berbagai macam jam itu biasanya pasti yang membedakan itu ada ini ya, ada corongnya lah katakan ya. Jadi biasanya biasa patokannya di sini karena pabrikan itu membantu biasanya untuk kuantitinya ya, untuk naruh berapa sih, bingung nih susunya berapa gitu kan. Yang gampangnya tengok di sini aja pertama ya. Oke, nanti kalau sudah terbiasa dengan alat kombinasi dengan gelas kalian jual, nanti ketahuan nih lebihnya berapa. Biasanya tuh kalau di Indonesia sih kurang lebih 150 sampai 180 mili susu untuk steam latte atau cappuccino ya. Oke, udah steril steamnya. Ya banyak, dia steamnya itu ada yang satu lubang, ini satu lubang. Kalau yang range bawah, kalau yang bagus itu biasanya mereka udah pakai 4 lubang. Jadi dia akan terbagi ke 4 penjuru, kemudian nanti akan dibagi ke tengahnya. Ya. Jadi ini menurut jamnya. Ya, ini jam dari atas, ini ada steamnya. Ya. Nah, steam ini biasanya dia bisa buat, kalau yang kita bawa sekarang lubang 1, kalau yang umum dia ada 4. Jadi ada lubang yang 4 steamnya, dia terbagi ke 4. Ini akan dipecah ke sini ya. Ya. Jadi biasanya kalau umum dari lubang dari steam water ini akan di ujung ujungnya ditempel ke tengah. Ya, ujungnya ini, yang ini. Dari tengah ini nanti dia akan digeser. Ini kan lubang titik kalau kita ambil simetrisnya. Dari sini kita bisa ambil ke sininya, ke sini, yang tengah kira-kira di sini kan. Ketika di tengah begini, kalau yang geser ini bisa, sini bisa. Jadi kalau yang dasar ya, nanti kalau sudah ekspor memerem juga bisa. Tinggal dikontrol dari suaranya. Ya, setelah dari putar sini, nanti dia akan masuk. Nah ini juga punya beberapa pabrikan yang harus kalian kuasai. Di sini ada yang pertama tenggelamnya itu di sini setengah, kemudian setelah bunyinya kita kontrol dengan dia langsung tenggelam. Ada di sini, jadi ada beberapa cara. Tapi kalau umumnya sih, kalau di cara umumnya setengah dulu, ya kontrol nanti bunyinya bagusnya baru ditinggalkan sedikit untuk mengurangi kadar foamnya. Karena yang kita cari ini bukan hanya foam tapi microfoam, karena untuk mengaspek gambar ya, gambar. Kalau dia foam saja, biasa masih terlalu kecil bisa gambarnya terbatas, mungkin hanya log ini. Tapi kalau udah yang gambar seperti ini, paduannya harus yang microfoam, jadi sehingga pakainya seperti pena gitu. Ya, kalau tebal bisa ya.
Kalau jadi barista latte art yang paling tricky di sini, yang paling tricky itu yang paling agak-agak lama belajar biasanya di sini. Gitu. Jadi bagaimana cara membuat si fresh milk itu dia formnya itu sampai mengkilat. Nah, jadi ketika kita bentuk latte art di dalam cup itu cantik dan mengkilat. Nah, itu ini yang bagian paling susah di latte art. Selain kita nanti membuat pattern heart, pattern tulip, yang lain-lain. Ya, ada sedikit bercahaya lah karena ada lampu ya. Ya. Jadi kilat ya. Ini ada sedikit bubbling ya. Nah, begitulah. Sekarang jadi ya, jadilah lumayan. Nah, sekarang coba maju ke depan kalau ada yang melihat. Ada Nah, ini yang tadi aku bilang. tulip ya dapat. Ini tulip double stack. Ayo silakan bisa ada yang mau lihat lihat aja. Ini mah bungil. Gitu, ini bubbling 3 bisa dimiringin itu trik ya, tapi tadi karena bubbling biar di ini ya. Terus ini apa nih fisik-fisik? Cobain terakhir. Ini mah plastik nih. Kalau Ini apa resikonya kelihatan tadi pomnya itu dia ini dia banyak kaca, ya kaca itu pertama ini kita kentalin dulu ya, udah tambah kental kayak cappuccino ini bisa jadi pulau, bisa 3 gitu. Triknya gampangnya 3 kali stack langsung trik, itu triknya ya, tergantung dari steam suhunya. Ini masih cappuccino semua nih, tebal ya, kelihatan